masuknya Islam ke Indonesia banyak menjelaskan bahwa Islam telah masuk sejak abad ke-7 Masehi. Sebagian besar masuknya Islam ke Indonesia dapat kita ketahui melalui usaha-usaha yang berlangsung secara damai. Melalui perdagangan kemudian membentuk komunitas dan kampung di masyarakat sekitar sampai pada akhirnya menyebarkan ajaran agama Islam. Setelah terbentuknya komunitas bersama masyarakat, maka pendakwah atau pedagang muslim tersebut memikirkan bagaimana agar masyarakat dapat hidup secara terstruktur. Akan tetapi juga terdapat juga pemberontakan atau perlawanan agar pengaruh Islam dapat masuk di beberapa wilayah Indonesia. Pada pembahasan kali ini, saya akan menguraikan mengenai salah satu kerajaan Islam tertua yang berada di Nusantara, tepatnya di Aceh, yaitu Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak berdiri pada 840 sampai 1292 Masehi dan diyakini sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara yang terletak di Aceh Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fani dari kelompok 3 ingin mempresentasikan nama-nama Raja Kerajaan Perlak. Raja-raja Kesultanan Perlak sejak berdiri sampai bergabung dengan Kerajaan Samudra Pasai. Terdapat 17 raja yang memerintah Kerajaan Perlak dengan gelar Sultan. Era Sultan Kerajaan Perlak dikelompokkan menjadi 2 dinasti, yaitu dinasti Said Maulana Abdul Aziz Shah dan dinasti Jalan Berdaulat. Berikut daftar sultan yang memerintah Kerajaan Perlak. Pertama, Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah 840 sampai 864 Masehi. 2. Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Rahim Shah 864 sampai 888 Masehi. Ketiga, ada Sultan Alauddin Syed Maulana Abbas Shah 888 sampai 913 Masehi. Keempat, ada Sultan Alauddin Syed Maulana Ali Muhammad Shah 951 sampai 918 Masehi. Kelima, ada Sultan Mahmud Alauddin Malik Abdul Qadir Jahan Berdaulat 918 sampai 932 Masehi. Keenam, ada Sultan Mahmud Alauddin Malik Muhammad Amin Jahan Berdaulat 932 sampai 956 Masehi. Ketujuh, ada Sultan Mahmud Alauddin Abdul Malik Johan Berdaulat 986 sampai 983 Masehi. Kedelapan, ada Sultan Mahmud Alauddin Malik Ibrahim Johan Berdaulat 983 sampai 1023 Masehi. Kesembilan, ada Sultan Mahmud Alauddin Malik Mahmud Johan Berdaulat 1023 sampai 1025 Masehi. Kesepuluh, ada Sultan Mahmud Alauddin Malik Mansur Johan Berdaulat 1025 sampai 1078 Masehi. Ke-11, ada Sultan Mahmud Alauddin Abdul Johan Berdaulat 1078 sampai 1109 Masehi. Ke-12, ada Sultan Mahmud Alauddin Malik Ahmad Johan Berdaulat 1109 sampai 1135 Masehi. Ke-13, ada Sultan Mahmud Alauddin Malik Mahmud Johan Berdaulat 1135 sampai 1160 Masehi. Ke-14, ada Sultan Mahmud Alauddin Malik Usman Johan Berdaulat 1160 sampai 1373 Masehi. Ke-15, ada Sultan Mahmud Alauddin Malik Muhammad Johan Berdaulat 1373 sampai 1200 Masehi. Ke-16, ada Sultan Mahmud Alauddin Abdul Jalil Johan Berdaulat 1200 sampai 1230 Masehi. Ke-17, ada Sultan Mahmud Alauddin Malik Muhammad Amin Johan Berdaulat 1230 sampai 1267 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaza Nadia Alifatunisa akan mempresentasikan tentang perkembangan ekonomi di Kerajaan Perlak. Apa saja sih itu? Ayo ikutin. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam. Hal ini disebabkan karena daerah tersebut sering disinggahi oleh para pedagang dari wilayah Timur Tengah atau India. Dari persinggahan para pedagang, terjadilah perkawinan antara orang-orang lokal dengan para pedagang tersebut. Para pedagang atau perantau singgah di wilayah Kerajaan Perlak bukan hanya 1 atau 2 hari,
mereka singgah datang dan pergi memerlukan waktu beberapa bulan. Hal ini disebabkan transportasi pada zaman dahulu masih menggunakan kapal dan kapal-kapal tersebut merupakan kapal dengan tenaga angin, bukan tenaga mesin. Jadi, mereka yang singgah di kerajaan Perlak melakukan interaksi dengan orang-orang lokal, bahkan terjadi perkawinan. Hal ini menimbulkan percampuran perkawinan dan budaya. Banyaknya pedagang Islam yang singgah membuat perkembangan agama Islam di kerajaan Perlak semakin pesta. Perlak merupakan kerajaan yang sudah maju. Hal ini terlihat dari adanya mata uang sendiri. Mata uang Perlak yang ditemukan terbuat dari emas, dari perak, dan dari tembaga atau kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjani Armanova dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang perkembangan sosial budaya di Kerajaan Perlak. Apa aja sih? Ayo ikutin saya. Sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia, masyarakat Perlak memiliki kehidupan sosial budaya yang berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain di Indonesia yang saat itu masih bercorak Hindu-Buddha. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Perlak sudah melaksanakan syariat Islam, hukum Islam, yang bersumber pada kitab suci Al-Quran dan hadis. Beberapa ajaran dalam syariat Islam yang sering dilaksanakan oleh masyarakat Perlak antara lain sholat, puasa, dan zakat. Kerajaan Perlak dikenal dengan kekayaan hasil alamnya yang didukung dengan letaknya yang sangat strategis. Apalagi, Perlak sangat dikenal sebagai penghasil kayu perlak, yaitu jenis kayu yang sangat bagus untuk membuat kapal. Kondisi semacam inilah yang membuat para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia tertarik untuk datang ke daerah ini. Masuknya para pedagang tersebut juga sekaligus menyebarkan ajaran Islam di kawasan ini. Kedatangan mereka berpengaruh terhadap kehidupan sosio-budaya masyarakat Perlak pada saat itu. Sebab ketika itu masyarakat Perlak mulai diperkenalkan tentang bagaimana caranya berdagang. Pada awal abad ke-8, Perlak dikenal sebagai pelabuhan niaga yang sangat maju. Model pernikahan percampuran mulai terjadi di daerah ini sebagai konsekuensi dari membaurnya antara masyarakat pribumi dengan masyarakat pendatang. Kelompok pendatang bermaksud menyebarluaskan misi Islamisasi dengan cara menikahi wanita-wanita setempat. Ini adalah beberapa peninggalan kerajaan Perlak. Apa saja? 1. Mata uang Perlak. Mata uang Perlak diyakini sebagai mata uang tertua yang ditemukan di Nusantara. Mata uang sendiri memiliki 3 jenis, yakni dirham atau emas, kupang atau perak, dan tembaga atau kuningan. 2. Stempel kerajaan. Ditemukan stempel bertuliskan huruf Arab dengan model tulisan tenggelam yang membentuk kalimat Al-Wasiq Billah, Kerajaan Negeri Bendahara Sanah 519. Mereka termasuk ke dalam bagian Kesultanan Perak. 3. Makam Raja Benoa. Makam Raja Benoa ditemukan di tepi sungai Trenggulun dengan batu nisan yang bertuliskan huruf Arab. Benoa adalah negara bagian dari Kerajaan Perlak. Penemuan tersebut semakin memperkuat keberadaan Perlak sebagai kerajaan Islam tertua di Indonesia.